Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam. Nabi Ismail alaihi wasallam. Alkisah hiduplah sepasang suami istri bernama Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Mereka mempunyai seorang putra bernama Nabi Ismail. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Seorang malaikat mendatanginya dan dengan perintah Allah menyuruhnya untuk menyembelih putranya. 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi hal yang sama. Awalnya Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun, mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi wasallam menyampaikan mimpinya kepada istri dan anaknya. Kepada Siti Hajar, tolong kamu pakaikan anak kamu Ismail pakaian yang paling baik dan bagus, karena aku akan pergi berziarah dengannya. Datanglah setan untuk merayu Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan badannya yang gagah, parasnya yang tampan, dan perilakunya yang santun? Kenapa kau tega menyembelihnya? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Allah akan melenyapkan agamanya. Bagaimana detailnya kalau kau menyembelihnya Ismail anak tunggalmu? Ya, tetapi aku telah diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersama Ismail dekat dari kota Mina. Dia juga membawa tali dan pisau yang tajam. Semoga keselamatan selalu menyertai wahai suami dan anakku. Usaha merayu Ibrahim gagal. Setan mencoba merayu Siti Hajar. Bagaimana? Boleh kamu hanya duduk saja. Sedangkan Ibrahim pergi dengan anak kamu dan tidak menyembelih anak kamu. Jangan berdusta. Aku tahu seorang ayah tidak akan sanggup menyembelih anaknya sendiri. Suami kamu membawa pergi anak kamu sambil membawa tali dan pisau. Dia mengira Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu. Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia, tapi jika memang Allah telah memerintahkan perkara itu, aku sendiri bersedia untuk menurut perintah itu dengan jiwaku. Bukan hanya jiwa, malah anakku rela kukorbankan demi Allah. Usaha setan gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha dengan mencoba merayu Ismail. Di tengah perjalanan, Ismail, kamu nampak bersenang-senang, sedangkan saat ini ayah kamu membawa tali dan pisau untuk menyembelih kamu. Jangan berdusta, hai iblis, mengapa ayahmu hendak menyembelihmu? Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya sendirian. Aku memperhatikan dan menaati perintah Tuhanku. Sebelum setan kembali berucap, dilemparkan batu tepat di mana setan maka setan Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu, maka pikirkanlah apa pendapat kamu. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Insya Allah kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang sabar.
Bahagialah aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim pun memeluk Ismail lalu mengikatnya dan membaringkannya di lantai. Sambil mengasah pisaunya, air mata menetes agak lama. Ia melakukan itu seakan-akan terjadi pertarungan batin. Anatar ingin melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Hai ayahku, lepaskan ikatan tali di tangan dan kakiku agar Allah tidak memandang aku sebagai orang yang terpaksa menaati perintahnya. Kemudian letakkanlah pisau itu di leherku agar malaikat tahu bahwa putra Ibrahim telah menaati perintah Allah dengan keikhlasan dan secara sukarela. Lalu Nabi Ibrahim pun menentangkan kedua tangan Ismail dan kedua kakinya yang tanpa ikatan serta memalingkan wajahnya ke tanah. Lalu menekankan pisau dengan sekuat tangannya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pisau itu tidak bisa memotong leher Ismail. Oleh karena itulah kamu tidak boleh menyembelih aku. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memukulkan pisau itu kepada menjadi dua. Hai pisau, engkau mampu membelah batu itu, tapi mengapa engkau tidak mampu memotong leher anakku? Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Sembelihlah kambing sebagai ganti engkau menyembelih anakku. Allah sudah menerima ketaatanmu. Pahala dan kebaikan akan senantiasa menyertaimu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak keras. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa, Ismail telah diselamatkan itu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah kurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wah, ternyata begitu ceritanya ibadah kurban. Ayo kita beri makanan hewan untuk supaya Demikian cerita kami. Demikian cerita kami. Assalamualaikum.